Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadati wa sayyidati, naltaqi bikum ma'ana bi barnamij muhadasa al-arabiyah ala manhaj al-arabiyah lil jami'. Sahabat yang mulia, selamat berjumpa kembali dengan program percakapan Arab Bisa dengan metode Arab Bisa. Mawduna al-yawm taraik wa kaifiyat listi'abi muhadasa al-arabiyah ala manhaj arabiyah lil jami'. Tema pada hari ini, wahai sahabatku, adalah meneruskan tentang tips dan triks belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat. Baik, silakan ikuti video-video ini yang pasti Anda akan bisa bercakap Arab bersama kami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alhamdulillah ada suara ayam, berarti ini adalah mendukung dan mengiyakan bahwa kita belajar akan sukses dan pastinya Anda akan bisa. Sahabatku, video pada kali ini, yaitu sebagaimana telah kami sampaikan, akan meneruskan tentang taraik wa kaifiyat listi'abi muhadasa arabiyah muyassarah wa musahhalah, yaitu meneruskan tentang tips dan triks bagaimana belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat, khususnya bercakap-cakap dengan mudah dan cepat. Kemarin telah saya katakan dan telah kami sampaikan bahwa metode Arab Bisa ini adalah khusus untuk muhadasah kamilah. Apa? Muhadasah kamilah, yaitu bercakap-cakap penuh tanpa melibatkan hal-hal yang ada dalam unsur-unsur penguatan bahasa Arab. Al-khutwatul ula minal taraik wal kaifiyat, tahapan yang pertama dan poin yang utama dalam menguasai percakapan bahasa Arab, kira-kira apa? Ada yang tahu? Pasti Anda akan tahu. Yaitu tahapan yang pertama adalah isti'ab mufradat, yaitu menguasai beberapa kosakata. Perlu Anda ketahui yang dimaksud dengan definisi daripada kosakata yang tadi yang telah saya katakan dalam bahasa Arab adalah mufradat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alhamdulillah ada suara ayam, berarti ini adalah mendukung dan mengiyakan bahwa kita belajar akan sukses dan pastinya Anda akan bisa. Oke, kembali lagi ke laptop. Kosakata itu adalah perbendaharaan kata. Adapun dalam bahasa Arab, kosakata itu adalah mufradat. Oke. Dalam kosakata ini, yang perlu sahabat ketahui semuanya bahwa dalam bahasa Arab ini kosakata minimal terbagi ke 3 bagian utama. Apa itu? Daripada kosakata yang ada dalam bahasa Arab yang terbagi terhadap 3 yang utama tadi. Sahabat yang dimuliakan Allah dan pasti bisa bercakap bahasa Arab. Dalam kosakata bahasa Arab itu, yang pertama ada namanya harfun. Harfun. Yang dalam ejaan bahasa Indonesia adalah huruf. Apa huruf dalam bahasa Arab? Apakah sama dengan bahasa Indonesia? Tentu berbeda. Huruf dalam bahasa Arab itu yang perlu diketahui dalam penguasaan kosakata adalah, misalnya, ada yang berasal daripada huruf jar, itu huruf yang bisa mengkasrahkan, ada huruf nawasib yang menasabkan, ada huruf jawazim, dan huruf-huruf yang lainnya. Misalkan kita ambil contoh, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah kata pertama adalah misalnya adalah min, yang artinya adalah dari. Nah, min ini termasuk daripada bagian huruf. Huruf ini adalah bagian daripada kosakata Arab. Bagaimana min? Contohnya dalam bahasa Arab. Contohnya adalah
Alhabu ila muassasati ta'lim al-lugha arabiyah min Bandung ila Garut. Artinya, saya akan pergi ke lembaga percakapan bahasa Arab dari Bandung ke Garut. Jadi min, ada katanya min. Apa huruf yang kedua? Sebagai contoh saja, kita tahu ada kata tadi, ada kata ila. Min Bandung ila Garut. Dari Bandung ila. Nah, kata ila yang berarti adalah ke, itu juga bagian daripada kata huruf. Ada juga huruf itu adalah yang berbunyi munzu. Mundu itu artinya sejak. Contohnya mundu kibali zaman. Sejak zaman dahulu kala. Contohnya adalah ta'allamtu muhadasa arabiyah ala manhaj arabiyah al-jami' mundu sinina adada. Contohnya. Apa artinya? Saya belajar percakapan bahasa Arab dengan metode Arabida mundu semenjak sinina ada, semenjak beberapa puluh tahun lamanya. Jadi munzu artinya adalah semenjak. Bagiannya daripada kosakata itu dalam bahasa Arab dikenal dengan namanya fi'al atau fi'alun, kata kerja. Jadi dalam kosakata bahasa Arab itu yang pertama saya ulangi ada namanya huruf, harfun. Yang kedua ada namanya kata kerja. Apa kata kerja? Sederhananya saya kasih contoh daripada kata kerja dalam bahasa Arab. Contohnya ta'allama. Ta'allama ini adalah kata kerja yang artinya dia telah belajar. Belajar apa? Nah, sebagai contoh saya ulang-ulang lagi. Ta'allamtu muhadasa arabiyah. Saya telah belajar. Karena ada tu'nya. Atau misalkan Muhammad. Ta'allama Muhammad muhadasa arabiyah ala manhaj arabiyah lil jami'. Artinya, Muhammad ta'allama telah belajar percakapan bahasa Arab dengan metode Arabisa. Ini adalah contoh daripada kata kerja yang merupakan bagian daripada kosakata. Contoh yang lain daripada kata kerja itu adalah yang berbunyikan, contohnya adalah yaftahu, yang artinya membuka. Contoh kalimatnya adalah misalnya yaftahu Asep al-internet lidirasati muhadasa arabiyah, yang artinya Asep sedang membuka internet untuk belajar percakapan bahasa Arab. Jadi yang pertama adalah ta'allama, yang kedua adalah yaftahu, kata kerjanya. Mungkin dalam percakapan bahasa Arab nanti kita jelaskan adalah bagian daripada tata bahasa nahwu. Tapi nanti nahwu akan kita jelaskan tahapan demi tahapan tanpa mengurangi isi daripada percakapan bahasa Arab. Sahabat yang senantiasa belajar bersama kami, bagaimana bisa ditangkap daripada kedua poin tadi, yaitu huruf atau harfun, yang kedua adalah kata kerja, yang ketiga apa? Nah, sebelum masuk yang ketiga ini, Anda bisa subscribe di bawah ini, tentunya like and share, dan pastikan bunyikan jaros. Loh, apa jaros itu? Jaros bahasa Arab yang artinya adalah lonceng. Jadi lonceng apa bahasa Arabnya? Jaros. Nah, kata jaros ini telah saya upload. Anda tinggal lihat aja di atas ini. Tautannya apa kata jaros yang telah saya sebutkan tadi. Sahabatku, poin yang ketiga yang masuk dalam kategori kosakata bahasa Arab itu ada yang namanya ismun atau ism. Ismun artinya adalah kata benda. Nah, contohnya apa kata benda itu? Ya, tadi aja yang kita gambil dari kata ta'allama, ya ta'allamu, ta'allum. Ta'allum itu artinya belajar. Nah, ta'allum inilah kata benda. Karena kalau kita tarik dalam tata bahasa, masuk ke dalam kata masdar. Ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman. Ta'allum itu artinya belajar, tapi dalam bentuk kata benda. Bagaimana diterapkan dalam bahasa Arab? Contohnya saja tadi itu. Umtu bi ta'allumi al-lugha arabiyah. Saya
telah belajar bahasa Arab. Karena saya pakai kata komedi. Ta'allum ini kata benda. Sahabatku, dari kosakata tadi, saya tegaskan lagi bahwa kosakata bahasa Arab itu adalah ada 3 bagian. Pertama adalah huruf, kedua adalah fi'il, kata kerja, dan ketiga adalah kata benda. Nah, ketiga ini nanti kalau Anda belajar dengan metode Arabisa akan senantiasa kami kenalkan dan akan senantiasa diucap-ucap dalam pembelajarannya. Loh, kenapa kita penting penguasaan percakapan? Karena ada sebuah moto, kasratul mufradat tatamakkanu min muhadatsah lugha arabiyyah muyassarah wa musahhalah. Apa artinya, Kang Bro? Daripada moto tersebut, la isbir, tenang saja. Artinya daripada yang kalimatnya barusan telah saya katakan, bahwa dengan memperbanyak kosakata atau perbendaharaan kata, maka Anda akan bisa bercakap bahasa Arab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, kira-kira kapan masa nastamil mufradat? Kapan kita harus menggunakan kosakata tersebut? Jadi, mata nastamil mufradat. Kapan kita harus menggunakan kosakata tersebut? Loh, mengapa pertanyaan itu? Ya, harus sampaikan pertanyaan itu agar lebih jelas dan jelas. Tentunya, penggunaan istimal tilkal mufradat, tentunya penggunaan kosakata tersebut adalah semenjak ada keinginan dari diri kita untuk belajar bahasa Arab. Oh, jadi saya tegaskan lagi adalah kapan itu menggunakan kosakata atau kapan kita perlu kosakata, ya sudah pasti semenjak mulai belajar percakapan bahasa Arab, maka Anda adalah memerlukan kosakata. Nah, dalam metode Arabisa ini kami akan awali dengan bagaimana mengucapkan beberapa kosakata. Tujuannya adalah untuk memperkaya. Tujuannya adalah untuk memperkaya. Ini dinamakan sarwah al-lughah al-arabiyyah. Artinya sumber daripada bahasa. Karena dengan sekali lagi dengan senantiasa memperbanyak kosakata, maka kita akan lancar bercakap-cakap Arab. Yang bunyinya dalam bahasa Arab adalah kasratul mufradat tatamakkan. Tatamakkan apa? Minal muhadatsah arabiyyah muyassarah wa musahhalah. Yang kedua, yang berhubungan dengan waktu kapan kita perlu bahasa Arab, tentunya perlu kita memperbanyak bahasa Arab itu adalah dalam penentuan tema percakapan. Yang paling mudah, ini tips dan triks dalam metode Arabisa itu, dan agar kita banyak menguasai beberapa kata adalah yang termudah adalah Anda harus menentukan dulu tentang tema percakapan bahasa Arab. Karena tema-tema itu banyak sesuai dengan profesi dan keperluan Anda. Seperti hanya kami telah mengarang, yaitu judulnya tentang Arabisa umum. Nah, dalam buku Arabisa umum itu terdiri daripada 21 tema percakapan. Dari mana? Pertanyaannya adalah dari mana mendapatkan kosa-kosa kata tersebut? Pasti bingung Anda yang baru belajar loh. Kang Bro, dari mana mulainya? Dan dari mana kita mendapatkan kosa-katanya? Jangan khawatir. Sekarang yang namanya asru internet, asru teknologi ma'lumatiyah, kulluha muhayya'ah alal internet. Jangan khawatir. Sekarang sudah masuk yang namanya era internet. Semuanya segera mudah, tinggal klik, maka akan keluar bahasa Arab. Apa itu? Untuk mendapatkan kosakata tersebut, Anda tinggal buka aja internet. Di sana akan mendapatkan beberapa kosakata, di antaranya kamus yang sering kami pakai, dan ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda. Ada namanya online itu, Anda tinggal menulis, itu namanya adalah Al-Ma'ani. Nah, dalam kamus Al-Ma'ani ini, secara online ini, Anda akan bisa mendapatkan bahasa Arab dengan baik, karena kelebihan daripada Al-Ma'ani ini,
bisa Arab ke Arab, dari bisa Arab ke Indonesia, dan beberapa bahasa lainnya. Ini ketika klik Arab, maka akan keluar Arab dalam tampilannya sebagaimana Anda lihat. Nah, nanti sebelah kirinya, atau mungkin nanti sebelah kanannya, Anda akan mendapatkan tulisan Indonesia. Nah, kalau bagi yang mulai belajar, klik aja Indonesia, klik. Nah, nanti akan tampil seluruh ikonnya itu bertuliskan bahasa Arab. Kelebihan daripada Al-Ma'ani ini, yaitu memuat beberapa kosakata yang pastinya, dan dia menampilkan kamus-kamus berbagai bahasa. Dan yang bagusnya dia menampilkan juga kamus-kamus yang telah lama. Misalnya ketika Anda klik yang namanya Al-Ma'ajim Arabiyah, maka akan keluar tulisan misalkan seperti Lisanul Arab, misalkan ada kalimatul Quran, dan sebagainya. Apalagi Lisanul Arab ini adalah merupakan kitab lama. Dia terdiri daripada beberapa jilid. Jadi Anda bisa dilihat yang dalam kamus online. Oke, sebagai contoh, kita misalkan masukkan kata mufrodat. Mufrodat. Nah, Anda lihat, ternyata mufrodat di sini berisikan maknanya adalah apa? Anda bisa lihat sendiri ya. Berisikan makna adalah kata, istilah, item, dan catatan. Itu sebagai contoh daripada kamus online yang beralamatkan Al-Ma'ani. Ada juga yang namanya berjudulkan Kalmasof. Nah, kelebihan daripada kamus online yang beralamatkan kalmasof.com ini, di sini memuat istilah-istilah mustalahat, istilah-istilah bahasa secara tematik. Misalkan telah kami klik di sini adalah mustalahat sohafa wal i'lam, yang artinya adalah istilah atau idiom tentang media massa. Anda bisa perhatikan, maka akan keluar kosakata-kosakata yang berhubungan dengan media massa. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau Anda telah menentukan temanya, maka akan keluar beberapa kosakata yang berhubungan dengan tema yang Anda maksud. Bagaimana dengan kedua kamus online tadi? Apakah telah membantu? Pasti kami jamin. Itu sangat menjamin dan bisa merekomendasikan Anda untuk bisa memperbanyak perbenaran kata dari kedua kamus online. Sahabatku, dari kedua kamus online ini, kami juga sarankan Anda harus membuka juga yang namanya kamus besar bahasa Indonesia. Loh, mengapa harus kita perlu lagi masih dengan kamus? Tentunya karena kita harus belajar bahasa Arab dan juga belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Standar daripada kamus yang sering kami pakai diantaranya karena sekarang namanya asru internet, asru maklumat teknologi ya, maka kita memakai yang namanya secara online. Apa itu kamus secara online tadi? Kamusnya adalah bernamakan KBBI kemdikbud.go.id. Nah, ini kamus besar bahasa Indonesia secara online. Namun di sini Anda diharuskan untuk registrasi daftar dulu, tentunya dengan memakai email. Nah, setelah Anda registrasi, maka Anda bisa memasuki terhadap kamus online, yaitu kamus besar bahasa Indonesia. Itu banyak manfaatnya dalam rangka untuk memperbaiki perbenaran kata dan bahasa kita agar benar dan tepat. Setelah kita mengetahui kamus online yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, dan ada juga kamus yang sering dipakai oleh seluruh orang di dunia. Apa itu? Google Translate. Apakah ini bagus? Bagus juga. Namun perlu ada catatan. Untuk belajar yang pertama adalah sangat membantu, dan yang kedua nanti akan Anda mengetahui bagaimana presentasi keakuratan daripada kamus online translate Google. Kami merekomendasikan untuk yang pemula saja. Nanti setelah Anda buka kamus Google, coba Anda bandingkan, komparasi dengan kamus yang tadi telah kami sebutkan, seperti kamus Al-Ma'ani atau Kalmasof. Dalam Google ini, seperti Anda ketahui, Anda bisa tinggal klik saja kamus yang dari bahasa Indonesia, bisa langsung ke bahasa Arab. Contohnya saya menulis bahasa Arab, keluarnya adalah Arabi, seharusnya adalah Al-Lughah Arabiyah.
Ya begitulah namanya Google Translate. Keakuratannya memang masih, kalau kami boleh kan, masih di bawah 30%, tapi ini juga sangat bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi para pemula. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Anda masih bersama kami. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share, dan pasti bunyikan apa tadi bahasa Arabnya lonceng. Oke, Anda pintar. Bahasa Arab lonceng adalah jars. Nah, selanjutnya agar kita senantiasa untuk mengasah dan juga memperbanyak percakapan bahasa Arab, Anda juga bisa melihat media massa yang ada di negeri Arab, koran-koran, semuanya secara online. Kami sendiri sering mengasah, mengikuti perkembangan bahasa Arab secara online, karena mengapa demikian, sebagaimana dalam video sebelumnya telah kami jelaskan bahwa di Kairo, yaitu di Mesir, lembaga bahasa Arab resmi Mesir telah mencatat bahwa setiap satu hari ada pertukaran bahasa minimal 25 kosakata. Baik sahabat, media biasa yang bisa Anda pakai adalah berjudukan aljazeera.net. Ini kami beri contoh daripada media massa yang ada di negeri Arab adalah aljazeera.net. Bisa Anda lihat, itu yang telah kami buat, itu bertuliskan aljazeera.net. Di sini bagus, bahasanya adalah standar. Nanti Anda bisa buka-buka. Bahkan perlu kami kasih ke tips, sebenarnya ini bisa Anda langsung bahasa Anda translate aja. Kalau Anda telah terbiasa dari luar bahasa Arab, tapi bisa langsung translate dengan bahasa Indonesia. Jadi sekarang hari ini dengan serba mudah. Nah, ini juga untuk mengasah dan memperbanyak daripada kosakata. Selain daripada Aljazeera, yang sering kami pakai adalah yaitu Ahram. Ahram ini adalah sebuah media massa terbesar di Kairo. Bahkan Ahram ini menjadi standar bahasa Arab untuk negeri-negeri Arab. Karena ini juga kami sering pakai untuk mengikuti perkembangan bahasa. Anda bisa lihat ini tayangan daripada slide Ahram, yaitu namanya adalah get.ahram.org.eg, artinya Egypt. Di sini ini kami selalu juga mengasah, memperbaiki bahasa, memperbanyak kosakata daripada Ahram. Nah, setelah kita belajar secara verbal kosakata, kemudian kita juga membaca, yaitu qiraah. Selanjutnya juga kita penting juga yang namanya simak, pendengaran. Kita senantiasa harus mengasah pendengaran. Nah, sekarang juga sebagaimana saya katakan tadi, semua telah masuk ke namanya era internet. Anda bisa like aja namanya live. Jadi live TV yang live secara internet. Ini juga yang kami rekomendasikan yang bernama adalah Al Jazeera Live Arabic. Itu cukup bagus sekali. Apalagi kalau Anda untuk mengetahui perkembangan hal-hal yang ada di negeri Arab, khususnya perkembangan politik, semuanya ada update live dari Al Jazeera Live Arabic. Bisa Anda lihat ini sebagai contoh dalam tampilan ini. Bisa klik atau itu pasti di YouTube. Anda tinggal menulis saja Al Jazeera Live Arabic. Nah, keluar ini sebagai contoh live. Ini live 24 jam. Nah, ini juga kami rekomendasikan untuk Anda dalam rangka memperbanyak daripada bahasa Arab. Oke, sahabatku. Untuk sekadar relaksasi sebelum kita meneruskan materi ini, untuk relaksasi agar otak kiri dan otak kanan selalu seimbang, saya akan ajarkan, atau mungkin sahabat telah mengetahuinya, tentang gerak dua jari. Gerak dua jari. Ya, saya ikuti sambil berhitung. Ini bisa merelaksasi, bahkan bisa mengadakan sebuah terapi. Ini namanya gerak dua jari. Ya, saya lihatin. Wahid, isnen, salasah. Wahid, isnen, salasah. Wahid, isnen, salasah. Bagaimana mudah? Nah, ini adalah namanya harokah yadawiyah bi isba'aini. Harokah yadawiyah bi isba'aini. Gerak dua jari ini membantu untuk otak kiri, otak kanan. Sekira Anda tuh lebih tahu tentang masalah ini. Sahabat yang masih bersama kami dan pastinya Anda akan bisa bercakap Arab,
Selanjutnya adalah dalam penguasaan percakapan bahasa Arab, khususnya kita ingin memperbanyak perbenaran kata, ada muncul sebuah pertanyaan, siapa yang memerlukan kosakata tersebut? Nah, kenapa kan harus bertanya siapa yang memerlukan kata ini? Ya pasti ya akhi wa ukhti. Yang pasti Kang Bro dan Neng Bro. Oh iya ya. Kang Bro itu dalam bahasa Arab ada namanya akhi. Jadi kalau Anda memanggil ya akhi, ada ya Kang Bro. Atau ya ukhti, ada ya Neng Bro. Ya, bahasa Arab itu adalah sangat fleksibel. Semuanya adalah bisa mengikuti zaman, mengikuti waktu tempat, bahkan juga bisa mengikuti yang namanya jailan fajailan, mengikuti generasi zaman now gitu loh. Ya adanya jailul an, generasi zaman now. Jail al-an, generasi zaman now. Baik lagi, kembali lagi ke topik kita yang sebelumnya. Siapa yang memerlukan kosakata tersebut? Kira-kira siapa? Pastinya yang memerlukan kosa ini adalah bagi orang-orang yang berprofesi. Artinya kosakata ini akan disesuaikan dengan profesi. Kalau Anda seorang guru, Anda tinggal memperbanyak kosakata yang berhubungan dengan guru. Kalaulah Anda seorang bankir yang bekerja di bank, atau mungkin Anda memiliki bank, Anda tinggal perbanyak kosakata yang berhubungan dengan bank. Atau Anda sebagai yang namanya YouTuber atau influencer, atau mungkin sebagai buzzer yang profesional, Anda juga bisa memperbanyak kosakata yang berhubungan dengan YouTube. Semuanya telah ada. Bahkan kalau Anda percaya pada kami bisa mengajarkan dan mempersiapkan kosakata demi kosakata berhubungan dengan profesi Anda. Dan yang kedua, siapa yang memerlukan kosakata ini pastinya adalah sesuai dengan maksud dan tujuan Anda. Maka moto kami ini adalah dalam mengajarkan bahasa Arab, khususnya percakapan bahasa Arab, kami selalu mengatakan bahwa percakapan Arab bisa atau percakapan dengan metode Arab bisa ini adalah disesuaikan dengan profesi dan tentunya keperluan Anda. Setelah kita melalui 4 poin tadi atau 4 tahapan daripada penguasaan kosakata, tahapan yang kelima dari penguasaan kosakata ini akan muncul. Pertanyaan adalah how atau kaif, bagaimana? Kaif nastaw'ib muhadasah masta'ib mufradat adidatan wa wafiratan. Bagaimana menguasai kosakata tersebut? Jangan khawatir, la takhaf ma'ana. Jangan khawatir, akan kami beri tahu tips dan triknya kepada Anda. Pertama, yang berhubungan dengan bagaimana menguasai kosakata ini adalah dari sisi keilmuan, ya, kita bicara dulu dari sisi keilmuan, Anda harus mengetahui yang namanya ilmu shoraf. Itu ilmu shoraf itu secara umum ada ilmu morfologi, ilmu yang mengajarkan tentang perubahan huruf-huruf. Ada perubahan huruf. Perubahan huruf yang seperti apa? Contohnya dari kata tadi, ta'allama berubah jadi ya ta'allamu, kemudian berubah jadi ta'allum, bahkan berubah menjadi muta'allim, ta'allam. Itu perubahan, jadi dipelajari dalam ilmu shoraf. Ta'allama, ya ta'allamu, ta'allum, muta'allim. Alah, susah aduh ya ceng. Jangan khawatir. Belajar shoraf bukan menjadi prioritas dalam percakapan bahasa Arab. Sekali lagi, catatan kami dalam ilmu shoraf, bahwa belajar ilmu shoraf bukan prioritas. Itu sebagai tambahan, nanti itu teknik seorang guru ketika mengajarkan dengan metode Arabisme. Catatan yang kedua dengan ilmu shoraf, bahwa ilmu shoraf ini bisa Anda pelajari secara mandiri. Bagaimana secara mandiri? Pasti kalau Anda telah menguasai beberapa kosakata, Anda akan bisa baca buku-buku yang berhubungan dengan ilmu shoraf. Bahkan kami siap membantu Anda untuk mempelajari ilmu shoraf di luar ikut program percakapan bahasa Arab yang telah kami tentukan. Nah, tadi kalau secara resmi untuk mengetahui bagaimana kosakata itu ada namanya ilmu shoraf, ada kedua namanya ilmu nahwi. Ilmu nahwi itu sama aja ilmu tentang tata bahasa. Ilmu nahwi itu secara umum adalah ilmu yang berhubungan tentang susunan daripada kata demi kata.
Atau mungkin dalam bahasa Indonesia ada namanya SPOK kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi untuk menyusun ini, bagaimana subjek kapan diletakkan, predikat kapan dengan objek, keterangan kapan diletakkan juga. Nah, ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Bagaimana ilmu nahwu juga susah dong. Saya katakan jangan khawatir bahwa ilmu nahwu itu adalah sekali lagi bukan prioritas. Nanti sekali lagi akan kami ajarkan namanya khutwatan secara tahap demi tahap. Dan yang kedua, catatan kami bahwa ilmu nahwu itu adalah sangat mudah sekali. Loh, sangat mudah ya. Kami punya metode untuk mengajarkan bagaimana tata bahasa menjadi sesuatu yang muyassarah, musahlah, bahkan semua belajar dengan cukup dengan farhan. Apa farhan itu? Heavy and fun. Nah, tips dan trik untuk tadi bagaimana menguasai kosakata di secara keilmuan, tadi ada ilmu nahwu shorab. Nah, yang paling mudah dan efektif yang kami sarankan adalah Anda tinggal mengikuti aja program percakapan bahasa Arab secara resmi. Artinya Anda perlu kursus. Kenapa? Karena kalau dengan kursus itu tahapan demi tahapan akan dilalui, bahkan lebih efektif dan efisien. Tentunya kursus pada hari ini cukup banyak, bisa Anda dapatkan di mana-mana. Bahkan Anda tanpa keluar dari rumah, bahkan dari kamar, bahkan tanpa Anda harus bergerak dari kursi, cukup dengan klik internet, keluarlah kursus. Bahkan kursus telah banyak dengan cara majanan atau gratis. Bahkan, kalaulah Anda sulit mencari kursus, Anda tinggal mengikuti lagi. Mengapa Anda masih mencari lagi? Kursus yang telah menjanjikan bahwa Anda bisa bercakap bahasa Arab, Anda tinggal mengikuti aja program kami ini, pasti Anda bisa bercakap Arab. Apa, Ceng? Cara mengikuti program bahasa Arab tipsnya. Yang pertama adalah program itu harus sistematis. Ya. Yang kedua, bahwa program itu harus benar-benar efektif. Artinya disampaikan ada namanya kurikulum dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, pasti program itu akan namanya efisien. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memilih kursus. Pertama, pastikan dulu program pembelajarannya. Karena banyak kursus bahasa Arab yang telah menawarkan kepada kita. Nah, Anda lihat aja bagaimana programnya. Kalau Anda ingin bercakap Arab, maka Anda harus lihat menjadi prioritaskah kursus itu dalam program pembelajarannya. Kalau sudah menjadi prioritas, Anda tinggal ikuti. Tapi kalau tidak disebut ada namanya tentang percakapan, ya Anda tinggal. Ini kebijaksanaan daripada Anda. Yang kedua sudah pasti waktu. Efisiennya waktunya. Nah, di kami yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa percakapan bahasa Arab contohnya untuk umum saja kami ajarkan 3 bulan. Itu secara online. 3 bulan itu bagaimana mengaturnya? Pertemuannya dalam sepekan 2 kali, satu pertemuan hanya 2 jam. 3 bulan itu pasti Anda bisa bercakap Arab. Pasti Anda kuasai minimal 1.300 bahasa, 1.300 kosakata, dan bahkan minimal Anda menguasai beberapa kalimat. Nah, dengan modal tersebut Anda akan pasti bisa. Yang ketiga adalah kursus itu harus Anda mengerti siapa pengajarnya. Yang sudah pasti, kalau pengajar profesional, terutama yang telah belajar di Timur Tengah dan negeri Arab, pasti dia akan mengajarkan bahasa Arab dengan mudah dan cepat, yang pastinya dia menguasai daripada alif sampai huruf ya, dari A sampai huruf Z. Karena pengajar juga sangat menentukan kualitas terhadap mudah dan cepat belajar bahasa Arab. Dan pastinya berhubungan dengan spesialis. Spesialis apa yang maksudnya? Ya, bahasa Arab itu bagaimana sesuai nggak dengan profesi, khususnya dengan keperluan Anda. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, demikian tahapan demi tahapan cara penguasaan kosakata telah saya sampaikan. Semoga Anda bisa menguasai dan memahaminya. Yang pasti kami doakan Anda bisa bercakap Arab dengan benar dan tepat. Dan catatan kami
dalam video ini adalah kasratul mufradat fatatamakkan minal muhadasa arabiyah muyassara wa mufahhamah. Dengan menguasai beberapa kosakata, maka Anda bisa bercakap Arab dengan mudah dan cepat. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.